Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Pembakaran sampah viral di Tuban, DLHK Badung siapkan sanksi tegas. Terjebak dalam kebakaran, seorang lansia meninggal dunia. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madi Sukadana Karang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, aksi pembakaran sampah yang viral di kawasan Kelurahan Tuban, Kecamatan Kute, Senin siang 6 April 2026 memicu keluhan warga. Asap tebal yang ditimbulkan tak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan. Menindaklanjuti kejadian tersebut, pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK bergerak cepat dengan melakukan penanganan sekaligus menyiapkan sanksi tegas bagi pihak yang bertanggung jawab. Kemarin viral. Pelaksana tugas Kepala DLHK Badung Imade Agus Aryawan usai rapat terbatas di kantor DLHK Badung Selasa siang 7 April 2026 menjelaskan bahwa lokasi kebakaran berada di Banjar Pesalakan, Kelurahan Tuban. Api yang sempat membesar berhasil dipadamkan setelah pihak DLHK berkoordinasi dengan tim pemadam kebakaran Badung. Dari hasil penelusuran, lokasi tersebut diketahui merupakan tempat pengepul atau swaklola sampah. Kebakaran diduga terjadi akibat kelalaian dalam praktik pembakaran sampah yang tidak terkendali. Meski telah berhasil ditangani, DLHK Badung menegaskan tidak akan tinggal diam. Pengawasan akan terus diperketat dan sanksi administrasi siap diterapkan sesuai peraturan daerah yang berlaku. Bahkan jika pelanggaran serupa kembali terjadi dan tidak ada perubahan perilaku, DLHK akan berkoordinasi dengan tim justisi Kabupaten Badung bersama Satuan Polisi Pamong Praja untuk penegakan hukum lebih lanjut termasuk kemungkinan sanksi pidana. Pihak DLHK menegaskan, langkah tegas ini diambil karena kondisi pengelolaan sampah saat ini berada dalam situasi darurat, sehingga tidak ada ruang lagi untuk praktik pembakaran terbuka yang merugikan masyarakat luas. Khusus untuk sampah yang sempat terbakar dan kemarin viral di Banjar Pesalakan Tuban ini sudah langsung kemarin kami tangani berkoordinasi dengan Damkar Badung dan sudah dipadamkan. Ternyata di sana memang tempat pengepul sampah ya, jadi ada jasa sampah swasta yang mengelola sampah-sampah anorganik di sana, dan kejadian ini suatu kelalaian lah, mungkin ada pembakaran sampah kecil gitu di sana sehingga menjadi membesar. Tetapi dengan sigap tim Pemda Badung melakukan penanganan dan mengedukasi masyarakatnya agar tidak lagi melakukan pembakaran. Namun demikian kami akan pantau dan rencana hari ini tetap kami terapkan pengenaan sanksi administrasi ya, sesuai ketentuan peraturan daerah yang berlaku dan sesuai SOP jika mereka tidak ada perubahan perilaku dan tetap membakar sampah, tentu kami akan koordinasi dengan tim justisi Kabupaten Badung ya di bawah Satpol PP untuk menegakkan aturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apakah mengarah kepada sanksi administrasi lanjutan atau mengarah kepada sanksi pidana. Tentu kami tidak mengharapkan seperti itu, namun sulit, tidak ada pilihan lain sekarang dalam kondisi yang sangat darurat ini. Di sisi lain, DLHK Badung juga mengapresiasi partisipasi masyarakat yang telah mulai memilah sampah dari sumbernya. Upaya tersebut dinilai sangat membantu mengurangi beban pengelolaan sampah di TPST Mengwitani dan Padang Seni Kute. Pemerintah Kabupaten Badung mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak lagi melakukan pembakaran sampah secara sembarangan. Selain berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan, tindakan tersebut juga berpotensi dikenakan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku. Indrawan, Bali TV.
Pemerintah Kabupaten Badung berencana menerapkan sanksi tegas berupa denda hingga 25 juta rupiah atau kurungan 3 bulan bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Kebijakan ini diambil sebagai upaya meningkatkan kedisiplinan warga dalam pengelolaan sampah. Ketentuan sanksi tersebut mengacu pada peraturan daerah yang mengatur pengelolaan sampah yakni Perda nomor 7 tahun 2013 dan Perda nomor 7 tahun 2016 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Namun kebijakan ini mendapat tanggapan dari pelaku pariwisata Nyoman Sarjana. Ia menilai besaran sanksi yang ditetapkan tergolong terlalu tinggi dan berpotensi sulit diterapkan secara efektif di lapangan. Menurutnya, pendekatan sanksi seharusnya lebih proporsional dengan nominal yang tidak terlalu besar, namun tetap mampu memberikan efek jera bagi masyarakat. Ia berpandangan bahwa sanksi berat sebaiknya hanya diterapkan pada pelanggaran skala besar, seperti pembuangan sampah dalam jumlah besar menggunakan kendaraan. Sanksinya jangan sampai 25 juta. Itu 25 juta ya saya malah nggak tahu itu 500 ribu aja sudah cukup. Yang penting ada efek jera yang paling penting itu. Jadi gimana orang jangan terlalu ekstrim kalau buang sampah sekian, kecuali misalnya satu truk atau satu ingkel dia membuang di satu tempat, ya itu boleh lah. Tapi di sisi lain, anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Badung Wayan Puspanegara menilai bahwa penerapan sanksi pidana berupa kurungan 3 bulan dan atau denda hingga 25 juta tersebut perlu dikaji secara lebih bijaksana. Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan proses dan waktu yang cukup panjang. Ia juga menyoroti bahwa kondisi yang terjadi saat ini mencerminkan sistem pengelolaan sampah yang belum berjalan optimal, baik dari sisi regulasi maupun implementasinya. Ia menilai penegakan aturan tidak boleh hanya menyasar masyarakat, tetapi juga perlu memberikan konsekuensi yang adil bagi para pengambil keputusan, agar tercipta keseimbangan dalam sistem pengelolaan sampah. Artinya, penegakan hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tetapi sanksi penjara atau pidana 3 bulan kurungan dan juga atau 25 juta bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan, membakar atau tidak memilah, ini perlu langkah-langkah yang lebih bijaksana. Masyarakat jangan dieksekusi seperti itu, karena situasi ini terjadi pasti ada hulu dan ada hilirnya. Yang saya maksud adalah siapa yang melaksanakan regulasi, siapa yang menegakkan regulasi, dan siapa yang menciptakan regulasi. Situasi ini kan tercipta karena regulasi yang mungkin belum baik, sehingga terjadi di akhirnya ini masyarakat kebingungan dalam mengelola sampah dan terjadi pembakaran sampah di mana-mana, penumpukan sampah di mana-mana. Pemegang kebijakan menurut saya harus dikenai juga peraturan yang setimpal dengan masyarakat, dan bila perlu bagi pemegang kebijakan, pengambil keputusan, ada decision maker, kena hukumannya itu 2 kali lipat daripada hukuman kepada masyarakat gitu. Karena ini kan dari hulu ke hilir harus sama. Pedang itu tidak boleh hanya tajam ke bawah kepada masyarakat, tetapi kepada pengambil kebijakan, pembuat keputusan, dia juga harus kena dampak. Pendekatan yang seimbang antara penegakan aturan dan edukasi dinilai menjadi kunci dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Yana, Bali TV. Menindaklanjuti surat edaran SE Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri nomor 800.1-3349-SJ tentang transformasi budaya kerja ASN di lingkungan pemerintah daerah, penerapan work from home WFH di Denpasar akan berlangsung mulai tanggal 10 April mendatang. SE tersebut turut mengatur pelaksanaan WFH dan work from office atau WFO. Hal yang dapat dipastikan adalah pelayanan publik tetap buka. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Wali Kota Denpasar, Kade Agus Aryo Wibowo saat diwawancari Kamis 2 April 2026. Dia mengatakan dikarenakan Jumat 3 April 2026 hari libur nasional, maka WFH akan dimulai pada 10 April nanti. Terkait teknis, Aryo Wibowo mengatakan tidak ada yang istimewa karena sebelumnya
Pada saat pandemi COVID-19, WFH sudah pernah dilakukan yang diawali dengan surat edaran. Sektor yang bersinggungan dengan pelayanan publik langsung tetap buka atau melaksanakan WFH sesuai dengan SE Kemendagri. Pejabat daerah juga dikecualikan dalam pelaksanaan WFH seperti yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, eselon 3 hingga camat. Merujuk dari SE Kemendagri tersebut, tujuan dilaksanakan WFH kali ini yaitu pertama mendorong transformasi budaya kerja ASN daerah yang efektif dan efisien. Akselerasi layanan digital pemerintah daerah dengan mempercepat adopsi SPBE dan digitalisasi proses birokrasi. Selanjutnya, kontinuitas layanan dengan menjamin layanan pemerintah tetap berjalan tanpa gangguan. Efisiensi sumber daya dengan mengurangi konsumsi BBM, listrik, air, dan biaya operasional kantor yang dapat dihitung secara real. WFH juga menurunkan tingkat polusi akibat berkurangnya mobilitas. Kan sepertinya ada yang spesial karena dulu zaman COVID kan sudah pernah kita lakukan. Tinggal kasih surat edaran saja. Dan teman-teman pasti sudah pernah menerapkan itu kan. Ya. Untuk sektor pendidikan atau kesehatan ikut WFH atau bagaimana? Sesuai dengan ini, SE ya. Selain itu, tujuan WFH yaitu mendorong terbentuknya budaya hidup sehat kalangan masyarakat dan ASN, mendorong kinerja berbasis output dengan mendorong budaya kerja terukur berdasarkan hasil, bukan sekedar pada aspek kehadiran. Terakhir yakni resiliensi organisasi dengan membangun ketangguhan mengantisipasi berbagai potensi gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap organisasi. Ari Wiratmaja, Bali TV. Terjebak dalam kebakaran, seorang lansia meninggal dunia. Kami segera kembali dengan laporannya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpet aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Emco, cat kayu dan besi. Pemirsa, seorang lansia meninggal dunia dalam sebuah kebakaran rumah di Jalan Kertedalam Sidakarya Selasa siang. Korban diketahui dalam keadaan sakit, diduga terjebak dan tidak bisa menyelamatkan diri. Kebakaran terjadi di rumah di Jalan Kertedalam Sari 1, Gang Cemara, Sidakarya. Menerima laporan 7 unit mobil pemadam dari Dinas Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Kota Denpasar langsung melakukan upaya pemadaman. Di lokasi kejadian, petugas menerima laporan seorang lansia terjebak di salah satu kamar. Petugas pun berusaha mencari korban dengan melakukan pemadaman terlebih dahulu. Selang dalam 1 jam, kebakaran api berhasil dipadamkan. Isak tangis anak korban tak terbendung saat mengetahui kondisi korban. Korban ditemukan di salah satu ruang dalam kondisi meninggal dunia. Oleh petugas BPBD Kota Denpasar,
Jasad korban dievakuasi dan dilarikan ke kamar jenazah Rumah Sakit Prof. Ngurah. Hingga kini identitas korban belum diketahui. Kepala Dinas Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Kota Denpasar, Made Tirana menjelaskan, saat kejadian korban yang dalam keadaan sakit sedang di rumah sendirian, sementara anggota keluarga lain sedang bekerja. Mundur bang. Malah. Bakar itu rumah penduduk, dan kebetulan di dalam rumah itu informasi dari keluarga tadi hanya yang tinggal ibu lansia dalam kondisi sakit sehingga tidak bisa keluar dan menjadi korban kebakaran. Peristiwa ini menarik perhatian warga sekitar karena terjadi secara tiba-tiba dan cepat. Warga sempat mencoba memadamkan api dengan peralatan seadanya. Garis polisi dibentangkan di lokasi kejadian untuk memudahkan proses penyelidikan. Hingga kini penyebab kebakaran belum diketahui. Rai Suwantaro, Bali TV. Pemirsa, upaya pencarian terhadap korban terseret arus di kawasan Pantai Purnama akhirnya membuahkan hasil. Korban atas nama Agus Suarsedarme, 27 tahun, ditemukan dalam kondisi terdampar di pinggir Pantai Sabe, Desa Sabe, Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Gianyar. Sebelumnya korban dilaporkan terseret arus di Pantai Purnama pada Minggu 5 April 2026. Sejak kejadian tersebut, tim SAR gabungan bersama keluarga dan masyarakat setempat terus melakukan pencarian intensif dengan metode penyisiran di perairan menggunakan rib maupun menyusuri di sepanjang garis pantai. Pada Senin malam 6 April 2026, sekitar pukul 20.10 WITA, korban ditemukan terdampar di pinggir Pantai Sabe, Desa Sabe. Penemuan korban bermula warga melakukan pencarian dengan menyisir pesisir dari Pantai Purnama hingga Pantai Sabe. Saat itu melihat sesosok tubuh laki-laki dalam kondisi terdampar di pinggir pantai. Jenazah tersebut terkonfirmasi merupakan warga Banjar Telanah, Desa Sekuati Gianyar yang terseret arus di Pantai Purnama. Penemuan itu langsung dilaporkan kepada keluarga serta tim SAR gabungan yang berada di lokasi pencarian. Pada pukul 20.54 WITA, jenazahnya dibawa menuju RSUD Sanjiwani Gianyar menggunakan ambulans Palang Merah Indonesia, Kabupaten Gianyar. Rai, Bali TV. Penataan Pantai Kuta sebagai salah satu destinasi ikonik di Bali menuai sorotan dari berbagai kalangan. Kondisi abrasi yang semakin parah dinilai mengancam keberadaan pantai yang selama ini menjadi magnet utama wisatawan domestik maupun mancanegara. Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Badung WN Puspanegara menilai Pantai Kuta memiliki posisi yang sangat penting dalam industri pariwisata Bali. Pantai tersebut selama ini dikenal sebagai destinasi wajib yang hampir selalu dikunjungi wisatawan saat datang ke Pulau Dewata. Fenomena yang dikenal dengan sebutan Kuta Blues menjadi bukti kuatnya daya tarik pantai ini, di mana wisatawan yang pernah berkunjung cenderung ingin kembali. Daya tarik tersebut tidak lepas dari keindahan pasir putih, ombak yang konsisten untuk aktivitas selancar, hingga panorama matahari terbenam yang menjadi salah satu yang terbaik. Namun kondisi terkini menunjukkan perubahan signifikan akibat abrasi yang terjadi sejak perluasan Bandara Gusti Ngurah Rai pada periode 2023-2024. Abrasi tersebut menyebabkan garis pantai terkikis secara drastis, bahkan mengubah wajah Pantai Kuta dari yang sebelumnya dikenal luas oleh wisatawan. Kondisi ini juga mencerminkan perlunya evaluasi terhadap upaya pelestarian yang selama ini dinilai belum sepenuhnya diimbangi dengan implementasi yang optimal di lapangan. Kita semua tahu, seluruh penduduk Indonesia ngerti, kalau dia datang ke Bali, kalau tidak ke Pantai Kuta, itu tidak ke Bali. Dan dulu ada namanya Kuta Blues. Kuta Blues itu artinya orang yang sudah pernah datang ke Kuta, dia akan datang lagi. Kuta memiliki daya pikat yang luar biasa, terutama pantainya, karena memang Pantai Kuta ini tidak hanya terkenal karena pasir putihnya, dia memiliki ombak sepanjang tahun yang bisa digunakan untuk kegiatan surfing, kemudian juga bisa snorkeling juga di Kuta Reef, kemudian sunsetnya. Kita ada stunning sunset, istilahnya sunset yang terbaik
di dunia versi kita itu kan ada di Pantai Kuta. Nah, sementara sekarang dengan kondisi abrasi yang luar biasa di Pantai Kuta sejak penambahan area perluasan Bandara Ngurah Rai di tahun 2023-24 mengakibatkan abrasi Pantai Kuta yang tidak terkendali. Dan abrasi ini sangat parah. Bukan hanya parah karena memang ini pantai ikonik kita tidak ada wujudnya lagi. Pantai Kuta sudah tidak berwujud seperti Pantai Kuta seperti apa yang pernah dinikmati oleh wisatawan sebelumnya. Nah, kita bisa melihat secara geografis wilayah itu kan dibagi, mana yang menjadi kewenangan pusat, mana menjadi kewenangan provinsi, dan mana menjadi kewenangan daerah, kabupaten. Kalau wilayah laut itu memang kewenangan Balai Wilayah Sungai atau BWS dan Kementerian KKP. Sedangkan pantai itu adalah wilayah provinsi. Sedangkan sempadan pantai itu adalah wilayah kabupaten. Nah, sekarang kita mengalami persoalan di wilayah pesisir dan sempadan pantai. Karena di wilayah pesisir sudah terabrasi, khususnya Pantai Kuta, kemudian sempadannya juga terabrasi. Kalau kita melihat Pantai Kuta dengan kondisi yang hancur seperti sekarang, kita sangat malu sebenarnya dari perspektif bagaimana gerakan pemerintah dalam rangka menjaga kelestarian pantai ini. Dengan kondisi yang semakin memprihatinkan, diperlukan langkah konkret dan kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan untuk mengatasi abrasi, serta memulihkan kembali fungsi dan daya tarik Pantai Kuta sebagai destinasi unggulan Bali. Yana, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi Jokowi apresiasi langkah pemerintah tak naikkan harga BBM. Kak Slido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpot aduh. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Puniki kemarjang disampun anak alit kulit. Metapak kalau bos, mepandes dikawin sangi, mesin drama, antar ketua Banjar Jakarta Selatan miwah penyarengan kerama istri saha angge TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengapresiasi langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang tak menaikkan harga BBM di tengah lonjakan harga minyak dunia. Jokowi menilai keputusan itu merupakan langkah berani dan penuh perhitungan matang, meskipun taruhannya APBN. Sementara Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala justru mendorong agar pemerintah menaikkan harga BBM. Alasannya guna mengurangi beban subsidi dan potensi penambahan utang negara. Semua negara mengambil hal yang sama. Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang memilih tak menaikkan harga BBM khususnya BBM subsidi di tengah melonjaknya harga minyak dunia akibat perang AS Israel dengan Iran. Jokowi menilai langkah yang diambil Presiden Prabowo merupakan langkah berani
dan dilakukan dengan perhitungan yang sangat matang. Meskipun tak sedikit negara lain yang sudah menaikkan harga BBM mencapai 40 hingga 60%. Langkah berani pemerintah ini juga tentunya akan berdampak pada APBN dikarenakan beban subsidi yang ditanggung pemerintah otomatis akan membengkak. Namun begitu, Jokowi berharap cadangan fiskal masih mampu menopang harga BBM, khususnya BBM subsidi. Pemerintah kita di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto masih mampu mengendalikan dengan harga yang sama. Bayangkan negara lain sudah naik 40-60%. Kita enggak naik. Pertalite masih 10.000 benar ya. Yang Pertamax mungkin harganya 12.400 sampai 12.500. Masih harga yang sama. Ini menurut saya sebuah keputusan yang berani, sebuah keputusan yang dihitung dengan kalkulasi yang detail, yang matang, sehingga keberanian itu menyebabkan beliau memutuskan tidak naik sampai hari ini. Meskipun dengan risiko APBN yang kita harapkan masih mampu menahan lajunya kenaikan harga minyak yang ada. Sementara itu, mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala memiliki pandangan yang berbeda dengan Jokowi. Ia justru mendorong pemerintah segera menaikkan harga BBM. JK menilai keputusan pemerintah tak menaikkan harga BBM, khususnya BBM subsidi, hanya akan membebani APBN akibat besaran anggaran subsidi yang harus ditanggung akan meningkat tajam. Naiknya subsidi BBM juga dikhawatirkan akan berpotensi menambah hutang negara. Menurut JK, kenaikan harga BBM tidak akan berdampak signifikan asalkan pemerintah mampu menjelaskan alasan kenaikan dengan baik kepada masyarakat. Ia juga menyarankan alternatif lain untuk mengoptimalkan transportasi umum di tengah upaya efisiensi energi yang dilakukan pemerintah saat ini. Agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga. Dan itu dilakukan di banyak negara. Kenapa? Karena kalau harga murah seperti sekarang, orang tidak cenderung untuk tidak berhemat. Dia akan macet jalan karena murah BBM. Di samping itu, subsidi akan meningkat terus. Nah, kalau meningkat terus, maka hutang naik terus. Jadi, itulah sebabnya. Memang ada mengatakan jangan dinaikkan. Iya, betul. Tidak dinaikkan mungkin sementara bagus. Tetapi, hutang akan menumpuk dengan subsidi yang besar. Itu yang paling berbahaya untuk kita semua. Nah, kalau hutang semua, kita kena. Juli Suharto dan Ketut Sumadiasu melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan anggaran subsidi untuk BBM subsidi sangat cukup hingga akhir tahun. Bahkan dalam situasi terburuk pun, Purbaya memastikan masih punya cadangan uang sebesar 420 triliun rupiah dalam bentuk sisa anggaran lebih SAL yang bisa dimanfaatkan. Terhadap BBM bersubsidi, itu tidak akan dihilang. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan strategi pertahanan berlapis untuk menjaga stabilitas APBN 2026. Meski dibayangi kenaikan harga minyak mentah dunia, Purbaya memastikan defisit anggaran tetap terkendali di bawah batas aman 3% melalui kombinasi efisiensi belanja dan pemanfaatan cadangan kas. Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan simulasi dengan berbagai skenario harga minyak, termasuk jika rata-rata harga minyak menyentuh level $100 per barel hingga akhir tahun. Bahkan dalam situasi terburuk pun Purbaya memastikan masih punya cukup cadangan uang sebesar 420 triliun dalam bentuk sisa anggaran lebih SAL yang sewaktu-waktu bisa dipakai. Purbaya juga meminta masyarakat tidak takut negara kehabisan uang. Subsidi terhadap BBM bersubsidi itu tidak akan dihilang, akan terus diadakan sampai dengan
akhir tahun. Jadi waktu kita exercise, saya sudah exercise dengan harga minyak dunia rata-rata $100 per barel sampai akhir tahun, dengan exercise yang lain, pemotongan di sana sini, penghematan di sana sini, kita bisa pastikan defisitnya masih di sekitar 2,9% di sekitar situ. Jadi ingin menegaskan lagi bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan naik sampai akhir tahun dan anggaran saya cukup. Kalau kepepet gimana? Misalnya harganya lebih tinggi lagi, saya nggak terkendali misalnya. Selama suplainya ada, kita masih punya bantalan uang sebesar 420 triliun rupiah yang sekarang dalam bentuk sisa anggaran lebih atau saldo. Kalau kepepet itu masih bisa dipakai. Tapi rasanya sih kita ke sana masih jauh karena harga minyak kecil peluangnya bertahan di atas 100 untuk waktu yang berkepanjangan kalau kita lihat politiknya di Amerika Serikat seperti apa. Jadi itu saya ingin tegaskan lagi, masyarakat nggak usah khawatir, nggak usah spekulasi bahwa saya kehabisan uang, gini-gini uangnya banyak nih, kayak benghar, kaya lah. Jadi uang kita cukup, itu ya. Jadi setiap kebijakan yang diberikan tadi tentu ada konsekuensi biayanya ke kami dan kami sudah hitung cukup. Juli Suharto dan Titus Madiase melaporkan. Redam kenaikan harga tiket pesawat, pemerintah siapkan dana 2,6 triliun. Kami segera kembali dengan informasinya. Kak Slido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Santai dengan Nana tawa harus mengalir. Serpet aduh. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Loh. Nyai bengong kan? Oh, ake ngerti be. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Li, awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, murah punya Nyai. Pede ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat keko? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirurui, metajan, metuakan. Dan ini subane gelang kokenya awake ini makatang lo. Awake ini makatang. Awake sing kodak, awake sing idawak kenjar, sidang mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya menceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, kita nggak pakai. Kene be, kene awake makatang, awake bermedati ngencanang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dilindungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini saya bicarkan awake jangan beli, langise ada jangan. Wah, si lagi kini ada ngorek TV semangatnya kalon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besoknya beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasih lagi sini. Apa dikasih lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini nggak ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli waktu nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleo, rematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bangkang sakit pokoknya menggenap kasihatnya nih.
oke mas sekali kakalanya. Beli. Baik. Pemirsa, pemerintah Indonesia resmi menetapkan arah kebijakan baru di sektor transportasi dan skema subsidi BBM tahun 2026 demi memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan memastikan penyaluran energi yang lebih tepat sasaran. Kebijakan strategis ini mencakup integrasi sistem transportasi publik berbasis digital dan penyesuaian kuota BBM bersubsidi guna menekan laju inflasi dan optimalisasi anggaran negara di tengah dinamika harga minyak global. Pemerintah meminta maskapai penerbangan menahan kenaikan harga tiket pesawat domestik agar tetap terjangkau masyarakat, yakni di kisaran 9-13%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga tarif tetap terkendali. Salah satu langkah yang ditempuh adalah pemberian insentif pajak berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 11%. Untuk tiket angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi. Dengan skema tersebut, pemerintah mengalokasikan subsidi sekitar 1,3 triliun rupiah per bulan. Kebijakan ini akan diterapkan selama 2 bulan, yakni bulan April dan Mei, hingga total anggaran yang disiapkan mencapai 2,6 triliun rupiah. Lebih lanjut, Erlangga menjelaskan kenaikan harga tiket pesawat saat ini dipicu lonjakan harga aftur yang mengikuti perkembangan pasar global. Aftur menyumbang sekitar 40% dari total biaya operasional maskapai penerbangan, sehingga fluktuasi harga bahan bakar sangat mempengaruhi tarif tiket. Menjaga kenaikan harga tiket domestik agar tetap terjangkau oleh masyarakat, maka pemerintah menjaga kenaikan harga tiket hanya di kisaran 9-13%. Jadi harga tiket di kisaran 9-13% dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, PPN ditanggung pemerintah, itu 11% untuk tiket angkutan udara niaga berjadwal di dalam negeri, kelas ekonomi. Nah, dengan perhitungan tersebut, jumlah subsidi yang kita berikan oleh pemerintah itu sekitar 1,3 triliun rupiah. Nah, per bulannya. Jadi kalau kita persiapkan untuk 2 bulan, maka ini 2,6 triliun agar harga tiket naiknya maksimum di 9-13%. Kemudian kebijakan fuel surcharge dan PPN DTP ini akan diberlakukan sesuai dengan program yang kemarin paket diumumkan, yaitu dalam waktu 2 bulan juga. Sehingga kita akan terus evaluasi apakah geopolitik ataupun perang di Timur Tengah masih tetap berlangsung. Selain kebijakan PPN ditanggung pemerintah, Kementerian Perhubungan juga menyesuaikan komponen fuel surcharge untuk maskapai agar industri penerbangan tetap beroperasi tanpa menaikkan harga tiket secara signifikan. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi mengatakan penyesuaian fuel surcharge dilakukan setelah berkoordinasi dengan maskapai domestik. Sebelumnya sejumlah maskapai mengusulkan kenaikan fuel surcharge hingga sekitar 50%. Namun setelah evaluasi berbagai komponen biaya, pemerintah menetapkan angka 38% sebagai tingkat yang dinilai paling ideal. Pemerintah juga memberikan insentif lain bagi industri penerbangan berupa penghapusan bea masuk suku cadang pesawat menjadi 0%. Dalam menetapkan fuel surcharge, kami telah berkoordinasi dengan seluruh airlines yang beroperasi di Indonesia, khususnya yang domestik, sehingga kami dapat menetapkan bahwa untuk kenaikan fuel surcharge adalah 38%. Kami tidak sepihak dalam menetapkan kenaikan fuel surcharge. Ini adalah dalam bentuk koordinasi dan masukan dari pihak-pihak, khususnya dari pihak airlines. Kemudian
Kami ingin juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Menteri Ekonomi dan juga Menteri Keuangan yang telah berkenan untuk menghapus bea masuk untuk suku cadang pesawat, sehingga kedepannya diharapkan dengan pengurangan atau penghapusan bea masuk suku cadang pesawat maka akan mengurangi beban biaya operasional dari maskapai penerbangan nasional kita. Julius Wartadan, Ketus Madiase melaporkan. Parisade Hindu Dharma Indonesia PHDI Pusat menekankan pentingnya peran orang tua dalam menjaga dan memperhatikan kondisi kesehatan mental anak. Hal ini menjadi sangat krusial di tengah meningkatnya berbagai tantangan kehidupan, termasuk kasus bunuh diri yang belakangan menjadi perhatian serius di kalangan umat Hindu. Umum PHDI Pusat Majen TNI Purnawirawan Wisnu Bawatenaya menyampaikan upaya pencegahan harus dilakukan secara bersama-sama dengan memperkuat tahanan generasi muda dari berbagai aspek kehidupan. Ia menjelaskan penguatan tersebut tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi dan pendidikan, tetapi juga mencakup pembentukan identitas spiritual dan moral melalui ajaran Hindu, seperti konsep catur guru, dengan meningkatkan peran guru rupaka atau orang tua yang sangat penting sebagai fondasi utama dalam membentuk karakter anak. Ia berharap orang tua mampu memberikan perhatian penuh sejak anak masih dalam kandungan, saat lahir, hingga tumbuh dan menjalani kehidupan. Pendampingan ini mencakup bagaimana anak diajarkan menghadapi berbagai dinamika kehidupan dengan bijak, serta memahami makna keberadaan manusia di dunia. Maka kita kuatkan makin untuk bersama-sama. Ini temanya kan bagus ini, ya. Baik itu masalah ekonomi, identitasnya, ya, kemudian pendidikan. The man behind the gun, catur guru, ya. Guru rupaka di rumah jadi tanggung jawab. Beritahu, lihat anak-anak kita, ya, sejak kehamilan, sebelum hamil, sejak menganten kita kasih tahu deh, bagaimana menghadapi hidup ini, kan itu. Diajarin dia di situ. Kemudian ingat, kita tinggal yang kita di RW 1, RT 1, apa maknanya? RW ruang waktu, punya yang widi, punya Tuhan. RT ruang tunggu, kita bisa dipanggil kapanpun. Waktu kita pendek, lakukan yang terbaik, do the best, lakukan terbaik. Kapanpun, dimanapun, ketemu siapapun. Tidak hanya di pura, dimanapun kita ketemu orang baik-baik, punya etika moral. Ingat, sekarang terjadi kerapuan etika moral, ya. Tidak saling mengenal, tidak saling menghormati, ya. Kemudian hukum tajam ke bawah. Tiang komando, yang sampaikan juga Pak Presiden, ya, wah, pisaunya ke atas, tajam ke atas, ya. Komando itu 7 huruf itu, pertama keberanian, terutama kurang sedikit penakut, kurang banyak pengecut. Kita harus pemberani, satria-satria bangsa, ya. Pokoknya olah pikir, olahraga, olah yuda, olah rasa, tidak seolah-olah. Ada data dong, fakta dong, realita nyata, dia bertanggung jawab sama Tuhan, bangsa dan negara. M-nya mampu mengatasi tadi ancaman, gangguan, tantang rintangan, ya, supaya dia betul-betul ulet dan tangguh. KUMA-nya analisis, pikir baik-baik sebelum langkah. Salah langkah, kaki patah, boleh tertidur dengan mata sebelah. Artinya waspada, ya. Kalau tidak waspada lengah, yang lengah kalah, yang kalah sengsara. Jangan situ. Komando, N-nya naluri, insting. Bulu kuduk berdiri, ini ada yang ganggu nih, ada setan ganggu. Tangkap setannya, buang ke laut, ya. D-nya dorongan dari atas satu bari berenggelap. Inside your heart, ya. U-nya operasi. Nah, baik, buruk, benar, salah pasti ada. Maka kita perbaiki yang salah-salah itu, yang buruk-buruk itu untuk kebaikan. Menuju Indonesia Raya, bukan Indonesia Maju, Indonesia Raya, 3 stansa itu, ya. Kita berjanji, ya, Indonesia abadi. Kita berdoa Indonesia bahagia, kita bersatu, tetap tangguh, tidak mudah goyah, dipengaruhi oleh siapapun. Parisade, ya, dengan desa adat kita, dengan pemerintah bersatu, bangun Bali, ingat Bali. Ya, bantu ayah lino dari pura, puri, purana, purohita, para sematon, solid, nikemantan suksma. Ia menekankan penguatan insting serta kemampuan membedakan baik dan buruk juga perlu terus ditanamkan dan diasah dalam diri anak. Dengan demikian, setiap individu mampu memperbaiki diri dan senantiasa mengarah pada kebaikan dalam menjalani kehidupan. Bunga Widrayani, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan TKA dinilai lebih fleksibel. Disdikpora Bali tekankan prinsip jujur dan gembira.
Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Samsam Guling, Tukuah Bali, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Start to leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood called cell-free DNA. Ngepat juga. Ya. Empat. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian busung metulang lindung wasani dengan bombayu kan warasa dikalpok langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil Pemirsa, pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan ujian nasional UN yang diterapkan sebelumnya. Hal tersebut dikemukakan Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Disdikpora Provinsi Bali, Imade Arbawo. Menurut Made Arbawo, ujian nasional bersifat wajib dan mencakup seluruh mata pelajaran serupa dengan sistem EBTANAS pada masa lalu. Sementara itu TKA tidak bersifat wajib, namun sangat diharapkan seluruh sekolah dapat mengikut sertakan siswa dalam pelaksanaannya. Jika sebelumnya ujian nasional itu wajib dan semua mata pelajaran diujikan, sedangkan TKA ini tidak diwajibkan, namun diharapkan semua sekolah tetap berpartisipasi. Ia menjelaskan, dalam TKA hanya terdapat 2 mata pelajaran yang diujikan, yakni matematika dan bahasa Indonesia. Pemilihan kedua mata pelajaran ini dinilai memiliki peran penting dalam mengukur kemampuan dasar siswa. Matematika berkaitan dengan kemampuan numerik, angka, dan berhitung, sedangkan bahasa Indonesia berkaitan dengan literasi siswa. Ini menjadi dasar penting dalam menilai kemampuan akademik mereka. Kalau jumlah peserta TKA, khususnya SMP lah sekarang kita ceritakan, SMP dan sederajat termasuk madrasah gitu, ada kurang lebih 64.121 orang. Ini dilaksanakan ini selama 10 hari dari tanggal 6 sampai dengan 16 April 2026 ini. Rata-rata biasanya kita laksanakan 4 gelombang, ditambah 1 gelombang khusus tergantung jumlah siswa yang ada di sekolah tersebut sama fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh sekolah untuk melaksanakan kegiatan ini. Kalau terkait dengan penerimaan murid baru, di tahun 2026 memang tetap seperti yang lama melalui jalur prestasi, ada jalur afirmasi dan jalur domisili. Ini jalur domisili terutama yang anggaplah ini sebagai sapu jagatnya gitu. TKA ini juga menjadi hal yang penting, semua sekarang akan diikuti oleh TKA. Bahwa nilai TKA kita jadikan acuan sebagai perankingan untuk penerimaan murid baru. Lebih lanjut, Imade Arbawo menegaskan bahwa salah satu tujuan utama dari pelaksanaan TKA adalah untuk mendapatkan hasil yang terstandar secara nasional, sehingga dapat menjadi acuan dalam berbagai proses pendidikan, termasuk penerimaan peserta didik baru. Ia juga berharap pelaksanaan TKA dapat terus dilanjutkan di masa mendatang dengan mengedepankan moto jujur dan gembira. Hal ini penting agar siswa tidak lagi merasa tertekan seperti pada saat pelaksanaan ujian nasional sebelumnya. Dulu sering terdengar siswa merasa stres saat menghadapi ujian nasional. Melalui TKA ini, pihaknya ingin menghadirkan suasana yang jujur dan gembira, sehingga siswa bisa menikmati prosesnya tanpa beban, namun tetap menghasilkan capaian yang maksimal. Dengan pendekatan tersebut,
Diharapkan TKA tidak hanya menjadi alat evaluasi tetapi juga bagian dari proses pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi para siswa. Hendra, Bali TV. Pemirsa, ratusan atlet muda dari berbagai cabang olahraga ikuti penjaringan bibit atlet unggul melalui program Talent Scouting yang digelar Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Sebanyak 465 atlet muda dari 48 cabang olahraga ambil bagian dalam tes talent scouting dan identifikasi atlet yang digelar KONI Buleleng bekerja sama dengan GSC FOK Undiksa Singaraja. Program ini menjadi langkah awal dalam menjaring atlet potensial yang akan dibina secara jangka panjang. Wakil Ketua 2 KONI Buleleng Ketut Iwan Swadesi menjelaskan, kegiatan ini bertujuan memetakan potensi atlet yang 5 hingga 6 tahun ke depan. Melalui serangkaian tes, KONI ingin mengetahui kondisi dasar atlet yang nantinya akan dikembangkan sesuai cabang olahraga masing-masing. Sebanyak 11 item tes dijalani peserta, diantaranya pengukuran tekanan darah, tinggi dan berat badan, tinggi duduk, rentang lengan, lempar tangkap bola, vertical jump, agility run, sprint 40 meter hingga multistig fitness test. Rangkaian tes ini dilakukan untuk mengukur kecepatan, kekuatan, serta kemampuan dasar atlet. Hasil tes akan menjadi dasar pembinaan awal serta membantu pelatih dalam mengidentifikasi atlet yang layak dikembangkan lebih lanjut. Sementara itu, Ketua Umum KONI Buleleng Gede Supriyatna menyebut program ini sebagai langkah strategis dalam mempersiapkan atlet masa depan. Talent scouting memang yang dilaksanakan hari ini oleh KONI Buleleng itu untuk kita bisa mencari atau menyeleksi atlet berbakat untuk 1 ke 5 tahun ke depan. Kita persiapkan mulai dari sekarang dan setelah terseleksi ini tentu akan kita terus awasi dan terus kita bina supaya sesuai dengan apa yang jadi target ataupun standar yang nanti lewat talent scouting ini ditargetkan. Kedepan melalui program ini diharapkan lahir atlet-atlet unggul yang mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional. Yasri Yuli, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Gadapati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madis Kedanekarang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.